Bagaimana jika saya katakan bahwa alasan utama mengapa kamu sulit dilupakan bukan hanya karena penampilan atau kata-katamu, tetapi karena kamu terlalu mudah ditebak, terlalu terbuka, dan yang paling parah, terlalu gampang digantikan. Ketika orang terus memikirkanmu, mereka merindukan kehadiranmu, tapi tak pernah merasa puas. Hari ini, saya akan membagikan 10 keterampilan stoikisme yang tak hanya membuatmu berkesan, tapi juga tak bisa diabaikan. Ini bukan sekadar tips biasa, melainkan strategi yang digunakan oleh pejuang dan filsuf kuno untuk meraih rasa hormat dan menguasai hubungan mereka. Baik itu dengan pasangan, teman, atau musuh, kamu akan belajar cara membuat mereka terobsesi padamu. Jika kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu, tekan tombol subscribe atau bergabung dengan keanggotaan channel kami untuk mendukung kami, karena kami akan memberikan konten yang akan mengubah cara pandangmu tentang kekuatan dan kontrol. Stoikisme bukan hanya filosofi kuno yang ada di buku teks. Ini adalah langkah menuju kekuatan sejati dalam kehidupan modern. Di dunia sekarang, kebanyakan orang terbelenggu oleh emosinya sendiri. Mereka bertindak impulsif, membiarkan rasa takut, marah, dan cemburu mengendalikan mereka, dan bertanya-tanya kenapa hubungan mereka tak pernah bertahan. Namun, pria yang paham filosofi stoikisme tahu lebih baik. Mereka sadar bahwa mengendalikan emosi adalah langkah pertama untuk mengendalikan segalanya dalam hidup mereka. Stoikisme mengajarkan bahwa kamu bisa membentuk dunia di sekitarmu dengan menguasai diri sendiri. Dan itulah yang akan saya ajarkan hari ini. Entah itu untuk membuatmu tak terlupakan di mata pasangan, dihormati oleh kolega, atau bahkan ditakuti oleh pesaingmu. 10 keterampilan ini akan membawa kamu ke level yang berbeda. Nomor 1, pengendalian diri. Di dunia saat ini, banyak pria yang mudah goyah. Mereka sering bereaksi secara emosional terhadap segala hal, baik itu kritik dari atasan atau tes kesabaran dari pasangan. Sikap seperti ini membuatmu mudah dilupakan. Faktanya, baik wanita maupun orang lain, umumnya tidak menghormati ketidakstabilan emosional. Mereka menghargai pria yang mampu mengendalikan diri. Pengendalian diri adalah senjata terkuatmu. Bayangkan kamu sedang berdebat dengan pacarmu. Dia menguji kesabaranmu, menekan setiap tombol emosional. Sebagian besar pria akan menyerah, terpancing emosi, atau bahkan merendahkan diri dengan memohon. Namun, bukan kamu. Kamu tetap tenang, tidak meningkatkan suara, dan tidak kehilangan kendali. Kamu mempertahankan ketenangan. Ini bukan hanya tentang tetap tenang untuk dirinya, tetapi ini soal kekuatan. Semakin sedikit kamu bereaksi, semakin banyak kontrol yang kamu miliki atas situasi apapun. Percayalah, kontrol seperti ini sangat langka. Kamu berbeda dari pria lain, kamu tidak mengejar pengakuan, kamu tidak runtuh di bawah tekanan, malah kamu berkembang karenanya. Wanita secara alami tertarik pada pria yang bisa menangani stres tanpa kehilangan ketenangan. Itu menarik. Itu menunjukkan dominasi, dan yang paling penting, itu membuatmu tak terlupakan. Jadilah pria yang tak tergoyahkan, dan lihat bagaimana orang-orang mulai merindukan kehadiranmu. Nomor 2, kecerdasan emosional. Banyak pria yang sering salah paham tentang konsep kekuatan. Mereka mengira kekuatan itu berkaitan dengan dominasi atau menunjukkan otoritas. Padahal kekuatan sejati justru terletak pada pemahaman. Kecerdasan emosional berarti mampu membaca orang, bukan hanya apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana perasaan mereka, serta apa yang sebenarnya mereka maksud di balik kata-kata itu. Jika kamu bisa memahami hal ini, kamu memiliki kendali atas situasi. Banyak pria yang terburu-buru dalam percakapan, ingin segera mengungkapkan pendapat mereka, tanpa menyadari bahwa kunci untuk memenangkan interaksi adalah dengan membuat orang lain merasa dipahami. Contohnya, saat berkencan, mungkin kamu diberitahu untuk mengesankan dia dengan berbicara tentang dirimu, pencapaianmu, atau bahkan mendominasi percakapan, bukan? Itu kesalahan besar. Pria yang sukses adalah pria yang mampu mendengarkan. Ketika kamu benar-benar mendengarkan dan meresapi emosinya, kamu menjadi satu-satunya orang dalam hidupnya yang benar-benar memahaminya. Percayalah, dia tidak akan melupakan itu. Orang mungkin melupakan kata-kata,
tetapi mereka takkan lupa bagaimana perasaan mereka ketika bersama seseorang. Pria yang membuatnya merasa didengar adalah pria yang akan terus teringat dalam pikirannya setelah kencan berakhir. Kecerdasan emosional tidak hanya relevan dalam hubungan dengan wanita, tapi juga dalam dunia bisnis, dengan teman, bahkan dalam keluarga. Menjadi orang yang memahami orang lain, yang bisa melihat lebih dalam dari sekadar permukaan, memberimu kekuatan. Kamu akan menjadi orang yang selalu dicari untuk mendapatkan saran, orang yang tak bisa dilupakan oleh siapapun. Kamu tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga belajar mengendalikan situasi. Nomor 3, penarikan yang terencana. Banyak pria yang beranggapan bahwa semakin mereka memberi, semakin sering hadir, semakin besar peluang mereka untuk memenangkan hati seseorang. Namun kenyataannya, semakin sering Anda hadir, semakin berkurang nilai Anda. Orang tidak merindukan apa yang selalu ada. Mereka merindukan yang jarang. Untuk membuat seseorang terobsesi dengan Anda perlu menguasai seni penarikan yang terencana. Hentikan kebiasaan merespon terlalu cepat, berhenti menjadi orang yang selalu siap, selalu ada. Mundurlah sejenak, biarkan sedikit misteri muncul, dan biarkan mereka bertanya-tanya. Ketika Anda tidak selalu hadir, saat itulah mereka mulai memikirkan Anda lebih intens. Pikirkan ini, ketika sesuatu selalu tersedia, ia menjadi mudah diprediksi dan kehilangan daya tariknya. Dalam hubungan, orang mulai melihat Anda sebagai hal yang biasa, sesuatu yang mudah ditebak, yang akhirnya menjadi kebisingan latar belakang. Namun saat Anda mundur, saat Anda memberi mereka ruang untuk merasakan ketidakhadiran Anda, mereka mulai merasakan kekosongan itu. Saat itulah mereka mulai merindukan Anda. Ini bukan tentang bermain-main, melainkan tentang memahami psikologi manusia. Orang menginginkan sesuatu yang tidak bisa mereka miliki atau kendalikan sepenuhnya. Seperti yang dikatakan Seneca, untuk membuat mereka merindukan Anda, berikanlah hadiah ketidakhadiran Anda. Ketika Anda terlalu mudah dijangkau, Anda kehilangan daya tarik itu. Ciptakan kelangkaan, dan tiba-tiba Anda menjadi sosok yang selalu ada dalam pikiran mereka. Di dunia yang serba cepat ini, menjadi tidak tersedia adalah langkah paling kuat yang bisa Anda ambil. Nomor 4, pengambilan keputusan rasional. Pernahkah Anda melihat seorang pria kehilangan kendali hanya karena emosinya yang mengatur keputusan? Pasti sering, bukan? Inilah kenyataannya. Pria yang dikuasai emosi adalah pria yang rapuh, dan masyarakat tahu itu. Pengambilan keputusan rasional bukan hanya soal tetap tenang, tapi juga tentang menjadi kokoh dan tak tergoyahkan. Ini tentang menjadi sosok yang bisa diandalkan oleh orang lain, termasuk wanita. Bayangkan ini, hubungan Anda sedang dalam keretakan, pasangan Anda penuh emosi, menuntut, dan tidak bisa diprediksi. Banyak pria akan berusaha menyelesaikan masalah secepatnya, berusaha menenangkan dengan kata-kata, bahkan mungkin memohon. Namun Anda berbeda. Anda duduk dengan tenang, menganalisis situasi, dan merespon dengan logika. Anda tidak memperburuk keadaan dengan emosi, Anda justru menjadi jangkar, satu-satunya kekuatan yang stabil dalam kekacauan. Walaupun dia tidak mengungkapkannya, di dalam hati, dia merindukan kekuatan itu. Dan inilah yang lebih luar biasa. Saat Anda berhenti bereaksi dengan emosi, Anda menjadi sosok yang langka. Di zaman sekarang, orang mudah kehilangan kendali, entah itu karena politik, hubungan, atau pekerjaan. Namun ketika Anda bisa membuat keputusan rasional, Anda berdiri tegak di tengah kerumunan. Baik di hubungan maupun di tempat kerja, orang akan mencari Anda ketika keadaan memburuk. Wanita menghargai pria yang tetap tenang dalam badai emosi. Mereka mungkin bilang ingin Anda lebih terbuka dan rentan, tapi kenyataannya mereka menghormati pria yang bisa menangani semua hal ketika mereka tidak mampu. Jadi ketika menghadapi krisis, luangkan waktu sejenak, tarik napas, dan respon dengan akal. Di saat itu Anda tidak hanya akan dikenang, Anda akan menjadi sosok yang tak tergantikan. Nomor 5, ketahanan. Hidup pasti akan menguji Anda. Apakah itu karena putus cinta, dipecat dari pekerjaan,
atau menghadapi kegagalan setelah berjuang mati-matian. Ini bukan soal apakah hal itu akan terjadi, tapi kapan. Namun ada satu hal yang perlu Anda ingat. 90% pria akan tetap terjatuh saat hidup menghantam mereka. Mereka akan merasa rapuh, terpuruk, dan penuh penyesalan. Dan apa yang mereka dapatkan dari itu? Tidak ada penghormatan, tidak ada perhatian, hanya kehampaan. Sebaliknya, kekuatan sejati adalah kemampuan untuk bangkit kembali dengan cepat, lebih keras, dan lebih kuat dari sebelumnya. Izinkan saya memberi sedikit wawasan. Mantan Anda harus menyesal pernah meninggalkan Anda. Ketika dia membuka media sosial dan melihat Anda berkembang, berolahraga, meningkatkan karier, dan menjalani hidup terbaik Anda tanpa dirinya, dia harus merasa seperti kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Kesuksesan Anda adalah bentuk balas dendam terbaik, dan itu yang membuat Anda tak terlupakan. Lihatlah, kebanyakan pria akan menjadi kekacauan emosional setelah putus cinta, mengirim pesan tengah malam berharap ada kesempatan kedua. Tapi Anda berbeda. Anda menjadikan rasa sakit itu bahan bakar. Inilah kenyataannya yang tak terbantahkan. Wanita tidak menghormati kelemahan. Jika Anda terpuruk dan memohon setelah putus cinta, Anda hanya membuktikan bahwa keputusan mereka benar. Tapi jika Anda menunjukkan kepada mereka dan dunia bahwa tak ada yang bisa menghentikan Anda, bahwa Anda kembali lebih kuat dari sebelumnya, itulah saat mereka mulai menyesali keputusan mereka. Ketahanan bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang menguasai tantangan hidup dan menang, apapun yang terjadi. Dan ketika Anda bisa melakukannya, Anda tak hanya hadir dalam pikiran mereka, Anda hidup di kepala mereka tanpa bayar sewa. Nomor 6. Kehadiran yang sungguh-sungguh. Izinkan saya membagikan pandangan yang mungkin belum banyak pria sadari. Di dunia yang serba cepat ini, kita semua sering teralihkan oleh ponsel, media sosial, dan banyak hal lainnya. Banyak pria yang terus-menerus memeriksa ponsel mereka, menggulir Instagram, atau mencari hiburan instan, bahkan saat mereka sedang berkencan atau berbicara dengan orang yang mereka klaim peduli. Namun Anda berbeda. Anda adalah pria yang menaruh ponsel, menatap mata mereka, dan benar-benar hadir di momen tersebut. Anda membuat mereka merasa seolah mereka adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Banyak pria yang belum paham. Mereka berpikir multitasking adalah kunci. Mereka percaya wanita akan terkesan dengan pria yang selalu sibuk dan terhubung. Padahal kenyataannya, ketika Anda memberikan perhatian penuh kepada seseorang, ketika Anda benar-benar fokus pada percakapan, Anda menjadi sosok yang tak terlupakan. Banyak pria tidak dapat menandingi itu, dan itulah yang menjadikannya begitu kuat. Bayangkan Anda sedang berkencan, dan wanita Anda merasa seperti dia adalah pusat dunia Anda. Dia akan pergi dari kencan itu, dan tak bisa berhenti memikirkan betapa berbeda Anda dibandingkan dengan pria lain. Kenapa? Karena saat ini, tak ada yang melakukannya lagi. Menjadi sepenuhnya hadir adalah seni yang terlupakan. Anda ingin menonjol, jadilah pria yang memberikan perhatian penuh. Ini bukan hanya berlaku dalam hubungan romantis, tapi juga dalam setiap interaksi, di tempat kerja, dengan teman-teman, dengan keluarga. Orang-orang haus akan perhatian, dan ketika Anda memberi mereka itu, mereka tak akan bisa berhenti memikirkan Anda. Banyak pria sibuk berusaha menunjukkan betapa pentingnya mereka dengan memeriksa notifikasi. Anda menunjukkan betapa berharganya Anda dengan menjadi sepenuhnya hadir. Inilah cara Anda memenangkan hati. Nomor 7. Pengendalian emosi. Ini adalah kenyataan pahit yang sulit diterima banyak pria. Jika Anda membiarkan emosi menguasai diri Anda sudah kalah. Baik dalam hubungan, pekerjaan, atau pertemanan, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri adalah kelemahan. Coba ingat, pasti pernah melihat pria yang terlibat pertengkaran sengit dengan pacarnya dan kehilangan kendali, berteriak, melempar barang, atau pergi begitu saja. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Mereka kehilangan rasa hormat dari orang lain, terutama wanita yang dengan cepat kehilangan ketertarikan pada pria yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Bagi mereka, ini menunjukkan kelemahan. Semakin banyak Anda bereaksi emosional, semakin banyak kekuatan yang Anda berikan kepada situasi.
Namun yang membedakan Anda adalah Anda tetap tenang, menarik napas, menilai situasi, dan meskipun Anda marah, Anda tidak memperlihatkannya. Ini bukan soal menahan perasaan, tetapi tentang bagaimana mengekspresikan perasaan dengan bijaksana. Anda tidak akan meledak dengan kemarahan. Sebaliknya, Anda akan merespons dengan ketenangan yang penuh pertimbangan. Dalam hubungan, pria yang bisa tetap tenang di saat ketegangan tinggi adalah pria yang akan selalu ada dalam ingatan setelah pertengkaran berakhir. Mengapa? Karena Anda berbeda dari pria lain. Anda telah menguasai diri Anda. Bayangkan jika Anda menghadapi situasi sulit di tempat kerja. Seseorang meremehkan kecerdasan atau meragukan kemampuan Anda. Kebanyakan pria akan melawan atau diam saja. Tapi Anda tetap tenang, merespons dengan pikiran jernih, dan membuat semua orang terlihat bodoh. Pengendalian emosi adalah tentang menguasai setiap ruang, setiap argumen, setiap interaksi. Karena pria yang mengendalikan emosinya, mengendalikan hasilnya. Kuasai keterampilan ini dan Anda tidak akan pernah kalah, baik dalam hubungan, pekerjaan, maupun kehidupan. Nomor 8. Bertindak dengan tujuan. Banyak pria saat ini hidup tanpa arah yang jelas, hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Mereka membiarkan keadaan, wanita, atau masyarakat menentukan jalan hidup mereka. Namun pria yang benar-benar mencuri perhatian dan dikenang adalah mereka yang bertindak dengan tujuan yang jelas. Mereka tidak menunggu kesempatan datang, mereka menciptakan kesempatan. Setiap tindakan yang mereka ambil dirancang dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada impian mereka. Inilah perbedaan antara pria yang sukses dan yang tidak. Coba pikirkan tentang hubungan. Berapa banyak pria yang membiarkan pasangannya menentukan bagaimana hubungan mereka berjalan? Mereka selalu dalam posisi bertahan, hanya bereaksi, bukan memimpin. Bayangkan jika Anda menjadi pria yang merencanakan kencan, membuat keputusan, dan menentukan arah hubungan. Pria seperti ini memegang kendali, dan kendali itu sangat menarik. Wanita menghargai pria yang bisa memimpin, yang tahu tujuan hidupnya. Mereka menginginkan pria yang tahu kemana arah mereka, dan yang paling penting, pria yang bisa menunjukkan jalan. Kunci untuk menjadi tak terlupakan adalah berhenti hidup tanpa arah. Bertindaklah dengan niat di segala hal yang Anda lakukan, baik itu dalam karier, hubungan, atau merawat tubuh Anda. Jadilah pria yang membuat segalanya terjadi, yang dicari orang lain untuk memberikan arahan. Ketika Anda menjadi pemimpin, Anda akan menjadi orang yang akan terus diingat setelah Anda pergi. Bertindak dengan tujuan berarti Anda memiliki kontrol atas hidup Anda. Ini tentang memilih takdir Anda sendiri, alih-alih membiarkan orang lain yang memutuskannya. Setiap langkah yang Anda ambil harus bermakna, dan ketika itu terjadi, Anda adalah orang yang akan selalu dikenang setelah Anda meninggalkan ruangan. Nomor 9, rasa syukur. Banyak pria saat ini merasa seolah-olah mereka berhak atas segalanya, tanpa benar-benar menghargai apa yang mereka miliki atau berusaha untuk meraihnya. Namun inilah yang membedakan antara pemenang dan yang kalah, rasa syukur. Ketika Anda mulai menghargai apa yang Anda miliki, Anda akan merasakan perubahan dalam cara orang memperlakukan Anda, terutama dalam hubungan. Wanita akan lebih memperhatikan ketika seorang pria menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Coba renungkan sejenak, kapan terakhir kali Anda mengungkapkan terima kasih kepada pasangan Anda atas segala usaha yang dia lakukan, alih-alih mengharapkan dia untuk selalu memberikan lebih. Ketika Anda menunjukkan rasa syukur, Anda membuat orang merasa dihargai, dan ketika orang merasa dihargai, mereka akan lebih ingin berada di sekitar Anda. Namun, ini bukan hanya tentang wanita, tetapi juga tentang semua orang dalam hidup Anda. Banyak pria cenderung mengeluh tentang betapa sulitnya hidup mereka atau bagaimana segalanya tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Namun seorang pria yang bersyukur atas setiap perjuangan, yang menghargai proses untuk tumbuh dan berkembang, adalah pria yang dihormati. Rasa syukur mencerminkan kekuatan. Ini menunjukkan bahwa Anda mengendalikan hidup Anda, bukan sekadar menjadi korban keadaan. Seorang pria yang bisa melihat apa yang dia miliki dan berkata, "Ini cukup, saya bersyukur atas apa yang telah saya capai,"
adalah pria yang akan mendapatkan lebih banyak. Orang bisa merasakan rasa berhak yang berlebihan dari jauh, tetapi ketika Anda menunjukkan rasa syukur yang tulus, Anda menjadi magnet. Wanita, teman, bahkan mitra bisnis akan tertarik pada Anda karena Anda berbeda. Anda tidak berfokus pada mengejar lebih, tetapi menghargai apa yang ada di hadapan Anda. Pria seperti inilah yang tak akan terlupakan. Nomor 10, hidup dengan kebajikan. Ini adalah kenyataan yang sulit diterima oleh banyak pria. Reputasi adalah segalanya. Orang akan selalu mengingat bagaimana Anda bertindak saat tidak ada yang melihat. Jika Anda adalah pria yang selalu memilih jalan pintas, mencari kemudahan, atau mengorbankan nilai-nilai demi pencapaian instan, Anda akan terlupakan. Namun pria yang hidup dengan kebajikan, yang selalu melakukan hal yang benar meski itu lebih sulit daripada berbohong atau curang, adalah pria yang akan dihormati. Dan inilah yang menarik, rasa hormat membawa pengaruh. Bayangkan sedang bersama teman-teman, dan mereka semua mengajak Anda untuk berbohong kepada pasangan atau menyelesaikan kesepakatan curang di tempat kerja. Banyak pria mungkin akan menyerah, memilih jalan mudah karena itu memberikan hasil cepat. Tetapi jika Anda adalah pria yang tetap teguh dan berkata, "Itu bukan siapa saya," Anda akan menarik perhatian mereka. Orang akan menghormati Anda, bukan hanya karena kekuatan Anda, tetapi karena Anda hidup sesuai prinsip yang mereka harapkan bisa mereka jalani. Di dunia yang terus menguji integritas Anda, pria yang tetap teguh dan tidak goyah adalah pria yang akan selalu dikenang. Bahkan lebih dari itu, dia adalah pria yang diinginkan wanita. Wanita tidak mencari pria yang lemah, yang mudah dipengaruhi orang lain. Mereka mencari pria yang berani melakukan yang benar meski sulit. Inilah jenis kekuatan yang Anda inginkan. Kekuatan yang bukan datang dari kerasnya sikap atau perhatian orang, tetapi dari menjadi seseorang yang teguh pada nilai-nilai. Ketika Anda hidup dengan integritas, Anda tidak akan tergoyahkan. Ini adalah tempat kebanyakan pria gagal. Mereka mendengar nasihat ini, mengerti kekuatan stoikisme, tetapi tidak bertindak. Kenyataannya, tidak cukup hanya tahu 10 keterampilan stoik ini. Anda harus menjalaninya. Dunia penuh kebisingan dan pria-pria lemah yang reaktif, mencari validasi, dan mengikuti aturan yang ditetapkan masyarakat. Tapi itu bukan Anda lagi. Anda kini memasuki versi terbaik dari diri Anda. Seorang pria yang mengendalikan emosinya, menguasai pikirannya, dan dihormati tanpa perlu mengatakannya. Bayangkan Anda memasuki sebuah ruangan dan suasananya berubah. Orang-orang berbalik kepada Anda, bukan karena Anda keras atau mencolok, tetapi karena mereka bisa merasakan kekuatan Anda. Kenyataannya, stoikisme bukan hanya tentang pengendalian diri, tapi tentang penguasaan diri. Ini tentang menjadi pria yang tak bisa dilupakan orang lain. Pria yang menguasai setiap situasi dan hidup dengan prinsip yang tidak tergoyahkan. Dan percayalah, ketika Anda hidup seperti itu, orang akan selalu mengingat Anda. Menguasai keterampilan stoik ini bukanlah hal yang mudah. Ini adalah perjalanan panjang yang memerlukan dedikasi dan kesabaran. Namun jika Anda serius untuk menjadi pria yang tak terlupakan, Anda harus melangkah jauh lebih dari sekadar mengetahui konsepnya. Anda harus hidup dengan prinsip-prinsip ini setiap hari. Orang-orang yang menguasai emosi mereka, yang tidak pernah membiarkan dunia menggoyahkan mereka, adalah orang yang benar-benar mengendalikan hidup mereka. Anda menjadi seseorang yang tidak hanya dipikirkan, tetapi juga dihormati dan diinginkan. Jika Anda siap untuk memulai perjalanan ini dan membuat perubahan nyata dalam hidup Anda, saya mengundang Anda untuk subscribe channel ini. Kami sedang membangun komunitas pria yang menolak untuk hidup dalam mode otomatis, pria yang ingin mengendalikan hidup mereka dengan prinsip stoik yang sudah teruji waktu. Dengan Anda subscribe, itu adalah investasi yang akan mengubah diri Anda, kekuatan Anda, dan masa depan Anda.